Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat Maghrib dan Isya yang dimuliakan Allah insyaallah. Malam hari ini kita sambung pembahasan tentang fadilah puasa Ayyamul Bid atau puasa 3 hari dalam setiap bulan. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas muqaddimah apa itu yang disebut dengan Ayyamul Bid. Ada dua pendapat. Yang pertama berdasarkan kutipan dari kitab Umdatul Qari Sahih Bukhari yang menyebutkan disebut Ayyamul Bid, hari putih, yaitu kejadian pada Nabiullah Adam alaihi salam yang awal-awal diturunkan di permukaan bumi, kulit beliau menghitam, lalu Allah mengatakan, mewahyukan untuk berpuasa 3 hari, dan hari yang diwahyukan itu adalah 13, 14, 15. Lalu Nabi Adam mulai berpuasa. Hari pertama beliau puasa, kulitnya memutih sepertiga. Hari kedua beliau berpuasa, kulitnya memutih sepertiga. Dan hari yang terakhir, seluruh sisa kulit menjadi putih. Dan ini berdasarkan keterangan di dalam kitab Umdatul Qari. Wallahu a'lam. Pandangan kedua menyebutkan disebut Ayyamul Bid karena puasa di waktu terang benderang bulan purnama 13, 14, 15. Jadi keadaan cerah, bercahaya, putih, sehingga disebutlah hari-hari putih. Baik, itu asal muasal yang kita dapatkan keterangan di dalam keterangan-keterangan yang bisa dijadikan hujjah. Kemudian berikutnya, jemaah mulakan Allah, apa kelebihan orang yang berpuasa Ayyamul Bid? Yang pertama, orang-orang yang melakukan puasa Ayyamul Bid, dia telah melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menghidupkannya. Jadi salah satu orang yang paling dicintai Nabi adalah orang-orang yang mengikuti semua yang Nabi lakukan. Dalam beberapa keterangan dalam hadis yang sahih dari Aisyah, dari Mu'azah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyam min kulli syahrin? Mu'azah bertanya, apakah Rasulullah berpuasa 3 hari dalam setiap bulan? Qalat, na'am. Aisyah menjawab, ya, Rasulullah melakukannya. Qultu, min ayyihi kana yasum? Lalu Mu'azah bertanya, kira-kira Rasulullah melakukan puasa di hari keberapa? Qalat, kana la yubali min ayyihi sham. Kata Aisyah, Rasulullah itu kalau puasa, beliau tidak peduli di hari keberapa. Beliau berpuasa suka-suka beliau. Maksudnya yang penting 3 hari dalam sebulan. Jadi ini keterangan ini berdasarkan riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah dengan derajat yang sahih. Aisyah ingin mengatakan dulu bahwa Rasulullah
senantiasa berpuasa 3 hari dalam sebulan. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Abbas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyam al-bid fi hadrin wala safarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berpuasa ayyamul bid baik fi hadar wala safar. Ya. Baik dalam keadaan beliau tidak bepergian ataupun beliau sedang safar, sedang bepergian. Jadi beliau senantiasa menjaga puasa ayyamul bid, iaitu 3 hari di dalam setiap bulan. Nah, jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi tanda tanya bagi kita. Sebenarnya puasa ayyamul bid itu apakah harus dilakukan di setiap pertengahan bulan? Nah, karena ada hadis-hadis yang tadi kita dengar. Satu hadis menyebutkan, Aisyah menceritakan Rasulullah suka-suka memilih 3 hari dalam setiap bulan. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah berpuasa di hari-hari ayyamul bid. Nah, apakah puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa ayyamul bid atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan. Nah, karena suruhannya kalau puasa 3 hari dalam setiap bulan tidak mesti harus di pertengahan bulan. Tapi kalau disebut bahasa ayyamul bid, itu otomatis yang dimaksud adalah di pertengahan bulan. Nah, jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu menyebutkan bahawa ada beberapa pandangan. Yang pertama, ada ulama yang berpendapat bahawa anjuran puasa 3 hari setiap bulan berbeda dengan anjuran puasa ayyamul bid. Jadi dibedakan. Yang 3 hari beda, yang ayyamul bid walaupun 3 hari juga berbeda. Jadi suruhannya yang satu tidak menentu, di hari apa saja boleh, yang satu dilakukan di pertengahan bulan. Nah, namun pendapat kedua, lebih banyak yang mengatakan puasa 3 hari setiap bulan, itu hadis Nabi mengatakan puasa mutlak, puasa umum. Jadi boleh pilih hari mana saja, namun yang paling disukai adalah ketika kita melakukannya di ayyamul bid. Dan pendapat ini yang lebih banyak dan lebih kuat. Artinya ayyamul bid bahagian yang paling afdal dari pilihan puasa 3 hari setiap bulan. Jadi kalau begitu puasa 3 hari setiap bulan boleh di hari mana saja. Karena tadi Aisyah mengatakan Rasulullah tidak memilih hari. Kadang-kadang di awal bulan, itu keterangan-keterangan nanti di awal bulan, kadang-kadang pertengahan bulan, kadang-kadang di akhir bulan, kadang-kadang beliau ambil sehari di awal bulan, lalu ambil sehari di pertengahan bulan, kemudian ambil lagi di akhir bulan. Jadi tidak menentu dalam beberapa keterangan para ulama. Namun beliau paling sering berpuasa ketika memilih 3 hari dalam setiap bulan, pilihannya yang paling afdal ada di hari-hari ayyamul bid. Jadi kalau begitu Bapak Ibu berkat Allah, ini menjadi jawaban yang bisa kita ambil kesimpulan walaupun terjadi khilaf. Berarti setiap bulan disuruh puasa 3 hari. Dan hari terbaik untuk puasa adalah ayyamul bid, yaitu hari di pertengahan bulan. Dan ini didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaa'a a'rabiyyun, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi arnabin qad shawwaha. Datang seorang A'rabi. Jadi kalau dipakai alif A'rabi itu yang dimaksud Arab Badui. Kalau tidak dipakai alif Arabiyun itu yang dimaksud Arab terpelajar atau yang berada di tengah kota lah istilahnya hari ini. Jadi orang Arab Badui itu ciri-cirinya mereka kalau bicara ya kiban bekah, bagaimana pecah. Apa bahasa Indonesianya? Ya, apa adanya. Ya. Jadi orangnya agak keras, ya, tegas, keras, ya, begitu-begitulah. Arabi, orang Arab Badu, tinggal di pinggiran gunung, di Badawi. Datang orang ini kepada Rasulullah, dia membawa seekor kelinci yang telah dipanggang. Fa wada'aha baina yadayhi, dia letakkan kelinci itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ya'kul. Dan dia menahan atau dia menyuruh orang untuk makan dan dia sendiri tidak makan. Lalu kemudian wa amsaka al-a'rabi faqala lahu an-nabi. Jadi ketika Nabi melihat orang Arabi ini tidak ikut makan tapi dia menyuruh yang lain untuk makan, faqala lahu an-nabi. Nabi berkata kepadanya, "Ma yamna'uka an ta'kula?" Apa yang membuatmu tidak mau makan? Atau kenapa engkau tidak makan bersama kami? Qala, lalu dia berkata, "Inni sha'imun thalathata ayyam min asy-syahr." Ya Rasulullah, aku sedang puasa dan aku puasa 3 hari pada bulan ini. Jadi dia sedang melakukan ritual puasa 3 hari dalam setiap bulan. Di hari itu dia puasa. Dia menyediakan kelinci panggang. Qala, lalu Rasulullah berkata, "In kunta sha'iman fasummil ghurra." Kalau engkau memilih untuk berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, maka pilihlah di hari-hari putih, kata Rasulullah. Ghurra itu cahaya putih. Makanya orang berwuduk disebut ghurra muhajjalin. Hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan ghurra, keluar cahaya putih di anggota wuduknya. Kita umat Muhammad, salah satu ciri nanti ketika kiamat dikenali oleh Nabi, yaitu orang-orang yang lahir di akhir zaman dengan cahaya putih yang keluar dari anggota wuduknya. Ghurra muhajjalin. Maka Rasulullah mengatakan, kalau engkau memilih untuk puasa 3 hari, pilihlah yang hari-hari putih. Maka yang dimaksud adalah ayyamul bid. Jadi kalau begitu jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, puasa 3 hari itu sunnah Nabi. Namun kalau pilihan hari yang terbaik adalah ambil hari 13, 14, 15. Berdasarkan hadis dari Aisyah. Kalau tidak bisa 13, 14, 15, maka pilihlah 14, 15, 16. Itu juga masih satu hadis keterangan dari Aisyah. Tidak bisa juga 14, 15, 16, maka pilihlah 15, 16, 17. Artinya masih bersangkut dengan purnama, dengan hari putih. Itu hari-hari terbaik untuk melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Namun kalau tidak bisa juga, silakan ambil 3 hari di awal bulan. Tidak perlu lagi ayyamul bid. Kalau seandainya kita tahu bahwa kita selalu punya rutinitas yang melelahkan. Mungkin ada di antara bapa yang kerja di perusahaan, kalau sudah sampai 13, 14, 15, itu mungkin kerjanya diperberat. Urusan kantor macam-macam, atau harus ke sana, harus ke sini. Maka kita cuma bisa di awal bulan, ambil awal bulan. Oh tidak bisa, ambil akhir bulan. Jadi begitu perintah Nabi. Yang penting Nabi telah mencontohkan dalam setiap bulan beliau puasa 3 hari. Jadi orang-orang yang berpuasa ini, mereka telah membuktikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadilah yang kedua, orang-orang yang berpuasa ayyamul bid atau 3 hari dalam setiap bulan, mereka telah melakukan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi. Tadi kita mencontohi Nabi yang melakukan. Dan ternyata ada hadis-hadis yang menyebutkan Nabi selain melakukannya sendiri, Nabi juga ternyata mewasiatkan. Jadi wasiat para Nabi adalah wasiat yang terbaik. Jadi para Nabi kadang-kadang berwasiat kepada anak-anak mereka. Wa wassa Ibrahim banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada kaumnya, dan mewasiatkan Nabi Yaqub juga mewasiatkan kepada anak-anaknya. Nabi Yaqub bertanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kalian sembah setelah ayah meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, dan seterusnya. Jadi ini wasiat para Nabi. Nabi tidak berwasiat untuk mencintai dunia. Nabi selalu berwasiat untuk mencintai akhirat. Karena mereka yang paling tahu hakikat bahawa akhirat adalah tujuan hidup yang paling abadi. Jadi Rasulullah SAW mewasiatkan untuk melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Dan ini kita dapatkan dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Awsani khalili bi thalathin la ad'ahunna hatta amuta." Aku pernah
diwasiatkan oleh kekasihku, kata Abu Hurairah. Beliau menyebutkan Khalili, aku diwasiatkan oleh kekasihku. Jadi Abu Hurairah orang yang paling mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau mengeluarkan kalimat bahwa Rasulullah itu adalah kekasihnya. Lalu Abu Hurairah mengatakan, semenjak aku diwasiatkan itu, aku tidak pernah meninggalkannya. Apa yang diwasiatkan? Bisalas, ada 3 perkara yang Nabi wasiatkan kepada aku. Yang pertama, saumu salasati ayyam min kulli syahr. Rasulullah mewasiatkan agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Lalu yang kedua, wassalatud duha. Rasulullah mewasiatkan untuk melakukan salat duha. Artinya jangan tinggalkan salat duha. Cuma maka Allah sekadar mengulang kaji bahawa salat duha itu dilakukan dengan rutin walaupun cuma 2 rakaat. Itu lebih baik. Tapi rutin setiap hari daripada melakukannya 8 rakaat tapi kemudian hanya dilakukan di awal tahun. Lebih baik 2 rakaat setiap hari. Dan waktu duha terbaik bukan di awal waktu duha. Waktu duha terbaik itu bukan di awal, walaupun sudah masuk waktu duha. Karena Rasulullah yang menjelaskannya, waktu duha terbaik adalah ketika anak unta bangkit dari duduknya karena kepanasan. Jadi kebiasaan anak unta itu dari waktu subuh itu duduk di padang pasir. Mereka duduk berkelompok. Mereka enggak bangkit-bangkit tu. Nanti bangkit waktu matahari sudah mulai memanaskan kulit mereka. Dan itu di antara perkiraan jam-jam 8:30 atau jam 9. Jadi ini model gaya hidup anak unta. Dan Rasulullah mengatakan salat duha terbaik adalah di waktu anak unta bangkit dari duduknya karena kepanasan. Hari ini kita tidak ada unta. Gantinya lihat orang duduk di kedai kopi. Kalau mereka sudah keluar, itu sudah waktu duha. Ada orang kedai kopi habis salat subuh duduk. Jam 9 baru pulang. Itu berarti anak unta sudah keluar. Di situ waktu terbaik untuk salat duha. Jadi ambil yang waktu terbaik. Jadi ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Abu Hurairah melanjutkan wa naumin ala witrin, dan aku juga diwasiatkan untuk melakukan salat witir sebelum tidur. Nah, salat witir ini minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Dan salat witir tergantung tipe kita. Kalau kita tipe A yang bisa bangun di tengah malam setiap malam, ini mengikuti Nabi, itu melakukan salat witir bagusnya di tengah malam setelah melakukan salat tahajud atau qiyamul lail. Ini tipe A. Jadi orang tidak perlu lakukan dulu setelah salat Isya. Kalau dia yakin setiap malam dia bisa bangun. Ada yang model tipe B, yaitu orang yang tidak bisa bangun di tengah malam. Ya, mungkin karena pekerjaannya melelahkan. Dia tidak bisa bangun. Dan dia yakin tidak bisa bangun. Sudah coba berapa kali, sudah disiram sama istrinya berulang-ulang. Ya, ada yang sudah dipatahkan ranjangnya, enggak juga bangun. Ya. Tipe yang begini, ambil witir setelah salat Isya. Habis ba'diyah, witirlah terus. Ya. Kalaupun nanti terbangun, maka dia boleh mengulang. Mohon maaf. Kalaupun dia terbangun nanti, dia tidak perlu mengulang. Karena Rasulullah mengatakan la witrani fil lailah. Tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Ya. Ada pendapat yang mengatakan buka dulu kunci ganjil tadi. Salat dulu 1 rakaat untuk menggenapkan yang sudah kita lakukan setelah Isya. Baru kita sambung witirnya. Tapi pendapat itu dilemahkan oleh jumhur ulama. Jadi yang sudah salat witir setelah salat Isya tidak perlu mengulangnya kembali. Ya. Tipe yang ketiga adalah mereka yang ragu-ragu. Sekali bangun, 10 kali tidak. Nanti tiba-tiba bangun, ilahlah. Jadi enggak jelas. Yang tipe begini, itu disarankan ambil setelah solat Isya. Khawatir tidak bisa bangun. Kalaupun bisa bangun, maka kalau dia sudah lakukan, kembali ke hukum yang tadi. Tidak perlu mengulangnya kembali. Baik. Jadi, di antara wasiat Nabi adalah jangan tinggalkan puasa 3 hari setiap bulan.
Apakah ini hanya berlaku kepada Abu Hurairah? Tidak. Ya, dalam kaedah, salah satu kaedah dalam usul fiqh disebutkan al-ibrah bi umumil lafaz wala bi khususis sabab. Kalau ada satu ungkapan, maka yang diambil adalah ungkapan itu menjadi hukum yang umum, bukan gara-gara sebab yang khusus. Memang sebabnya untuk Abu Hurairah, tapi hukumnya berlaku untuk semua kita. Nah, jadi mereka yang mencintai nabinya, maka lakukanlah wasiat Nabi berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Dalam hadis yang lain, Abu Zar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah pernah berkata kepadanya, "Ya Abu Zar, wahai Abu Zar, iza sumta minasyahri salasata ayyam fasum." Wahai Abu Zar, kalau engkau ingin berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, maka pilihlah puasa 13 wa 14 wa 15. Seandainya engkau ingin puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka puasalah di 13, 14 dan 15. Baik. Itu berarti ada wasiat khusus dari Nabi untuk melakukan puasa Ayyamul Bid, atau 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian fadilah yang ketiga, orang-orang yang sering istiqamah melakukan puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka diberikan pahala oleh Allah seperti pahala puasa setahun. Kalau tiap bulan dia lakukan, walaupun cuma 3 hari, tapi pahala puasanya seperti pahala puasa setahun. Ya. Dan ini berdasarkan hadis dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu salasati ayyam min kulli syahr siyamud dahr. Kata Rasulullah, puasa 3 hari di setiap bulan, maka nilainya sama dengan siyamud dahr, sama dengan orang berpuasa setahun. Wa ayyamul bid sabihata 13 wa 14 wa 15. Dan yang terbaik adalah memilih di ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15. Rasulullah ulang lagi dalam hadis ini. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Jadi di sini jelas Rasulullah menyebutkan yang puasa setiap bulan 3 hari dapat pahala puasa setahun. Dan ini didukung oleh hadis yang lain dari Ibnu Milhan Al-Qaisi. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna an nasumal bait 13 wa 14 wa 15. Rasulullah menyuruh kami untuk berpuasa Ayyamul Bid 13, 14 dan 15. Wa qala ghunna kahayatid dahr. Lalu beliau mengatakan, siapa yang puasa di 3 hari itu, arti 3 hari setiap bulan itu, maka dia mendapatkan pahala puasa setahun. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As, saumu salasati ayyam saumud dahr kulli. Siapa yang puasa 3 hari dalam setiap bulan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun. Nah, sekarang kita berhitung-hitung bagaimana bisa dapat pahala puasa setahun. Ternyata para ulama mengatakan setiap satu amalan minimal Allah balas, satu kebaikan minimal Allah balas 10. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, amal baik, dia dapat pahala 10 kali lipat. Jadi yang dimaksud di situ adalah kalau orang puasa 3 hari saja setiap bulan, 1 hari kali 10, berarti seperti dia berpuasa 10 hari. 3 hari kali 10, maka dia seperti berpuasa 1 bulan. Pahalanya. Kalau setiap bulan dia melakukan itu, 3 hari, 3 hari, 3 hari, berarti dia berpuasa sepanjang bulan. Maka dia dapat pahala puasa setahun yang melakukannya setiap bulan. Jadi bayangkan begitu besarnya pahala Allah beri hanya dengan melakukan amalan ringan, tapi dapat pahala yang terlalu mewah. Makanya kalau kita mau fikir-fikir, salah satu nikmat Allah kepada kita umat Muhammad, amalan kita ringan, tetapi Allah beri pahala dengan yang berat. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Untuk apa Allah lakukan itu? Kenapa diperbesar-besar pahala? Agar mudah kita masuk surga. Wa amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Orang yang berat timbangannya dengan amalan, maka dia mendapatkan kehidupan yang dia ridha. Apa yang dia ridha? Surga. Tidak ada yang kita ridha
kecuali surga. Kita di dunia, Bapak Ibu yang Allah muliakan, apapun yang kita dapatkan, pasti ada celah ketidakridaannya. Pasti ada. Kita dapatkan istri yang cantik, salihah, pasti ada tidak ridhanya. Apa tidak ridhanya? Mungkin kita berfikir pasti ada kekurangan. Kadang-kadang cantik, salihah, tapi agak sedikit mepep-pep. Itu sudah mulai kita kurang ridha di situnya. Atau suka ngambek. Itu kadang-kadang juga begitu. Atau habis makan jengkol, kentutnya bau. Itu juga berarti kita tidak ridha. Dan ketika kita mendapatkan bidadari surga, langsung ridha, karena tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi celah untuk mengatakan tidak ridha, sempurna. Makanya istri kita berusahalah kita masukkan ke dalam surga agar menjadi yang sempurna. Di dunia tidak. Begitu juga istri tidak ridha, pasti ada tidak ridhanya pada suami. Orangnya baik, tidak pelit, uang belanja dikasih melebihi harapan. Tapi apa kekurangannya? Kurang setia. Itu bukti kurang setia apa? Di HP-nya ada yang kadang-kadang dicurigai oleh istri. Ini sudah mulai tidak ridha. Padahal tadi yang lain banyak kelebihan. Begitu juga kita punya rumah besar, pasti ada sisi yang tidak ridha. Di belakang kurang pas, dapur bocor, plafon kurang, warnanya kurang cocok. Kayaknya harus ganti dengan plafon Sunda. Kalau ganti dengan plafon Sunda, ada jemaah kita yang bisa melakukannya. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak disuruh iklan ini. Saya tunggu plafon free untuk saya satu. Jadi jemaah belaka Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah ada saja yang tidak ridha. Mobil kita tidak ridha. Semewah-mewahnya mobil tidak ridha. Buktinya ganti-ganti ban. Buktinya rem ganti. Buktinya ini. Dan banyak sekali. Masya Allah kita ridha di saat kita masuk surga. Makanya orang-orang yang tahu tentang keindahan surga, maka dia berusaha untuk mendapatkan pahala selama umur masih diberi oleh Allah. Maka berjuanglah Bapak Ibu, kalau tidak mampu Senin Kamis, karena kalau Senin Kamis kan 8 hari itu kita lakukan. Kalau tidak mampu, berjuanglah untuk lakukan Ayyamul Bid 3 hari. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Namun para ulama sepakat berdasarkan hadis Nabi, tidak boleh puasa Ayyamul Bid kalau beradu dengan hari Tasyriq. Karena Ayyamul Tasyriq Yaumul Akli Wasyurbi, itu hari-hari makan minum. Tidak boleh puasa kalau beradu dengan hari Tasyriq. Kemarin kita beradu dengan hari Tasyriq waktu kemarin. Itu haram puasa. Jadi boleh digeser. Geser ke hari berikutnya. Tidak mengapa. Berdasarkan hadis Nabi tadi, pilihan terbaik Ayyamul Bid 13, 14, 15. Namun boleh diganti dengan hari yang lain. Yang penting ada puasa 3 hari dalam setiap bulan. Satu lagi, makruh hukumnya berdasarkan hadis Nabi, puasa terkhusus menyendiri di hari Jumaat, tidak bersambung dengan Kamis atau Sabtu. Juga makruh puasa di hari Sabtu menyendiri, tidak bersambung ke Jumaat atau Ahad. Begitu juga hari Ahad. Dan ini semua dimakruhkan Nabi. Ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Salah satunya waktu beliau datang ke rumah salah satu istrinya Ummu Maimunah. Lalu dia bertanya, Ummu Maimunah mengatakan, aku sedang puasa ya Rasulullah. Hari itu adalah hari Jumaat. Lalu kemudian Rasulullah berkata, As-sumti yaumul khamis? Kata Ummu Maimunah, tidak ya Rasulullah, aku tidak puasa kemarin. Hal satasumina gadan? Engkau akan puasa besok wahai Maimunah? Kata Maimunah, enggak ada rencana ya Rasulullah. Kalau begitu bukalah puasamu, kata Rasulullah. Jadi dimakruhkan puasa menyendiri Jumaat atau Sabtu atau Ahad. Apa hikmahnya? Para ulama sepakat mengatakan hari Jumaat dimakruhkan puasa menyendiri karena kelebihan hari Jumaat adalah memuliakan hari itu dengan ibadah Jumaat. Dari pagi datang cepat segala macam. Jadi jangan diperlemah dengan puasa kalau menyendiri. Kemudian hari Sabtu, hari yang disepakati adalah harinya orang-orang Yahudi, hari Sabat orang Yahudi. Jadi jangan menyendiri seakan-akan kita ingin membesarkan hari mereka. Lalu hari Ahad adalah hari yang diperuntukkan untuk orang-orang Nasrani, dan ini juga sama. Jangan diniatkan seakan-akan kita membesarkan hari mereka. Maka dimakruhkan puasa menyendiri. Jadi kalau mau sambung 2 hari tidak mengapa. Sambung 3 hari, itu sesuai dengan keterangan dari Nabi SAW. Baik, jadi kalau begitu, yang puasa rutin tiap hari, tiap bulan 3 hari, dia dapat pahala puasa seperti setahun penuh. Syaratnya istiqamah tiap bulan. Baik, berikutnya, fadilah berikutnya.
Orang-orang yang melakukan puasa 3 hari setiap bulan berdasarkan hadis Nabi ternyata bisa melapangkan hati, menghilangkan kesempitan hati. Dan ini diambil dari hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dari Amr bin Shurahbil radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah berkata, "Ala ukhbirukum bima yuzhibu bihi wa harras sadr?" Kata Rasulullah, maukah kutunjukkan kepada kalian apa yang bisa membuat menghilangnya panas di dada. Itu kalau kita terjemah literal. Maksudnya Rasulullah ingin mengatakan, mau kutunjukkan kalian amalan yang bisa membuat hati lapang, tidak sempit, dada tidak panas. Yaitu saumu salasati ayyam min kulli syahr. Puasalah 3 hari dalam setiap bulan. Jadi jemaah maka Allah, dan ini hadis ini sahih. Orang yang puasa 3 hari setiap bulan, maka salah satu kelebihannya hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang. Ini dalam segala perkara, dalam menangani sebuah perkara apapun, mengambil keputusan dalam urusan rumah tangga atau urusan apa saja, maka dia mengambil dengan hati yang lapang. Dia terima musibah pun dia dapatkan dengan, dia terima dengan hati yang lapang. Saya mencoba mencari tahu, karena saya coba cari di kitab-kitab syarah hadis ini, tidak banyak disebutkan apa hubungannya puasa 3 hari dengan hati yang lapang atau tidak sempitnya hati. Wallahu alam, saya dapatkan salah satu artikel yang menyebutkan tadi pilihan orang Islam disuruh puasa terbaik 3 hari itu adalah Ayyamul Bait 13, 14, 15, dan hari itu hari di mana bulan purnama. Ada artikel yang menyebutkan ada sebuah penelitian dilakukan oleh salah seorang peneliti di Amerika. Allah alam tidak disebutkan namanya dalam artikel itu. Jadi disebutkan bahawa ketika sedang terjadi bulan purnama, bulan mendekat ke bumi sehingga menimbulkan efek gravitasi lebih kuat. Lalu akibatnya timbul pasangnya air. Jadi air pasang ketika bulan purnama. Dan ketika diteliti ternyata efek gravitasi yang kuat itu bukan hanya berefek pada air. Jadi bukan hanya terjadi pasang, juga berefek kepada makhluk. Emosional makhluk itu lebih kuat ketika hari-hari di purnama. Makanya ada filem-filem yang mitos itu menggambarkan kejadian-kejadian terjadi di bulan purnama. Ritual-ritual masa lalu itu ada yang menunggu bulan purnama melakukan ritual mistik. Makhluk jadi-jadian, ini cerita mitos Pak. Makhluk jadi-jadian dalam cerita-cerita mitos itu terjadi berubah menjadi serigala, berubah jadi Dracula. Itu terjadi di bulan purnama. Ini mitos Pak. Tapi kenapa pilihan mereka terjadi bulan purnama? Ternyata ada sebuah pemahaman yang disepakati oleh manusia. Purnama membuat emosional itu bertambah. Jadi ada sebuah gejolak hati yang bertambah. Dan ternyata itu diatur dalam Islam. Rasulullah suruh berpuasa untuk menahan semua akibat itu. Supaya hati lebih bijaksana, tetap tenang dalam hari-hari yang memang kadang-kadang dampaknya sedikit lebih mental, sedikit lebih emosional. Maka disuruhlah berpuasa 3 hari di setiap bulan. Wallahu a'lam. Saya juga tidak tahu benar atau tidak, tapi itu yang pernah kita dapatkan. Dan yang terakhir, yang terakhir, fadilah puasa di setiap bulan 3 hari disebutkan bahawa ini baik bagi kesihatan anggota badan. Jadi anggota badan istirahat di 3 hari di saat kita berpuasa. Kata para ahli, orang yang berpuasa di 3 hari itu, yaitu Ayyamul Bait, maka dia telah mengistirahatkan pencernaannya, dia telah melakukan detoksisasi, yaitu proses mengeluarkan racun dari tubuh melalui urin atau kotoran, dan itu bisa didapatkan ketika dia melakukan 3 hari berpuasa di setiap bulan. Maka kita bisa ambil kesimpulan berdasarkan keterangan ahlinya bahawa orang-orang yang berpuasa di 3 hari setiap bulan, insya-Allah hidupnya akan sehat. Hidupnya insya-Allah dalam keadaan segar bugar kalau Allah tidak memberikan ujian yang lain. Namun ada kalanya walaupun kita puasa tapi ada sakit-sakit, itu jangan menyalahkan Allah. Jadi jangan mengatakan bullshit.
Apa juga dibilang sehat, puasa sehat, puasa sehat. Saya puasa tiap bulan takik aju-aju. Saya selalu puasa, tapi kok bisa stroke? Itu pahami bahawa Allah kalau sayang kepada hamba, maka Allah menambahkan ujian. Ya. Rasulullah mengatakan inna 'azamal jaza' ma'a 'azamil bala. Ya. Pahala semakin hebat didapatkan disesuaikan dengan sehebat-hebatnya ujian. Makanya jemaah mereka Allah, jangan su'zan kepada Allah kalau masih sakit. Itu tanda Allah sayang kepada kita. Baik, kalau begitu mudah-mudahan kita bisa amalkan, dan insya-Allah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang puasa Tasu'a dan Ashura. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.